Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bagaimana caranya membuat daftar isi otomatis yang nanti akan seperti ini ya. Yang nanti akan seperti ini, daftar isinya otomatis. Nah, caranya adalah langsung aja. Ya, yang pertama kita pastikan dulu nih di kata pengantarnya kita blok. Nah, kemudian kita klik home. Nah, di sini nih kita pastikan headingnya, heading 1 untuk kata pengantar nih. Heading 1 kita klik aja di sini, misalkan ada heading 1 ini kan heading 6. Nanti kalau misalkan saya sudah mengketik di heading 1 menjadi heading 1 yaitu kata pengantar dan daftar isi. Nah, nanti diketik aja, kita ketik oke. Nah, kemudian kita scroll ke bawah dan daftar isi pun sama, masuknya ke heading 1 supaya nanti antara kata pengantar dan daftar isi itu sejajar di daftar isinya. Nah, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, bab 1 kita blok bab 1, kemudian kita klik di sini, nanti kita tempatkan bab 1 itu di heading yang kedua. Kita klik kanan mouse, kemudian kita rename. Nah, ini heading satunya yaitu bab. Heading 1 maaf. Heading 1 tadi kata pengantar dan daftar isi. Sedangkan heading 2 kita isi bab ya. Kita ketik aja bab, kemudian kita klik oke. Nah, kemudian yang latar belakang kita masukkan ke heading yang ketiga. Heading 3 kita ketik kanan mouse, kemudian kita klik rename. Nah, heading ketiga masukkan latar belakang ini masuknya ke sub yang pertama. Sub bab yang pertama, latar belakang kita masukkan ke heading 3 yaitu masuknya ke sub. Kita ketik aja sub bab yang pertama, kita klik oke. Nah, kemudian kita scroll lagi seterusnya seperti itu. Nah, pokok masalah pun kita blok di sini, masuknya ke subbab yang pertama karena nanti biar sejajar dengan latar belakang, pokok masalah dan tujuan. Nah, kemudian yang tujuan pun juga sama. Kita blok, kita masukin ke heading yang ketiga ya. Kemudian kita klik oke. Ingat, heading 1 itu untuk kata pengantar dan daftar isi. Heading 2 kita masukinnya ke unsur bab yang ini ya. Bab 1 kita masuk ke heading yang kedua. Heading yang ketiga kita masukin ke subbab yang pertama. Nah, kemudian kita masuk ke bab yang kedua. Bab yang kedua kita masukin ke heading. Nah, kita klik ini. Kita klik kanan, rename ke heading yang kedua. Ingat ya, kita blok kemasukan ke heading yang kedua dan seterusnya, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya kita masukin ke heading yang kedua. Nah, ini adalah subbabnya, kita masukin ke heading yang ketiga dan seterusnya. Setiap subbab baik itu di bab pertama, kedua atau yang ketiga kita masukin ke heading yang ketiga. Apabila ada subbab yang selanjutnya, misalkan nah ini ada masuknya ini ke subbab yang kedua, tadi subbab pertama ini masuk ke subbab yang kedua, ini masuknya ke heading yang keempat ya. Heading yang keempat kita ketik subbab yang kedua dan selanjutnya apabila nanti ada subbab ketiga kita masukin ke heading yang kelima, kemudian kita klik oke dan seterusnya. Apabila sudah kita atur semua, nah ini kita lihat
heading 1 ya, heading 1 masuk ke kata pengantar dan daftar isi, heading kedua masuknya ke bab, heading yang ketiga masuk ke subbab pertama, dan heading yang keempat kita masuk ke subbab yang kedua. Ketika sudah diatur semua headingnya, kemudian kita tempatkan kursor di bawah daftar isi. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik reference. Kemudian kita klik table of contents. Nah, tanda panah kecilnya seperti ini. Nah, di sini ada macam-macamnya. Kita pilih yang custom table of content. Kita klik. Nah, nanti di sini kalau kita mau tanpa titik, ada titik ya. Atau juga mungkin garis-garis seperti ini, biasanya sih pada umumnya adalah titik. Kemudian kita klik option ya. Nah, nanti kita scroll ke bawah. Nah, heading 1 kata pengantar dan daftar isi kita ketik angka 1 ya. Heading yang kedua bab kita ketik angka 2. Heading ketiga ya, heading keempat kita ketik angka 4, heading yang kelima kita ketik angka 5 ya. Karena heading yang keenam itu kita nggak ada, jadi kita nggak usah, cukup sampai di heading yang kelima, kemudian kita klik OK. Ketika sudah seperti ini kita klik OK lagi, maka akan muncul secara otomatis. Ini adalah daftar isi secara otomatis. Ketika kita klik sini, maka akan keblok semua. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam pencarian halaman. Misalnya kita ingin mencari halaman nomor 6, jenis-jenis memori, maka kita tinggal tekan kontrol, kemudian kita klik ininya, maka kita akan masuk ke jenis-jenis memori. Nah, kita balik lagi ke daftar isi, kita balik lagi. Misalkan kita ingin mencari pencatatan memakai linked list, kita tekan kontrol, kemudian kita klik link ininya, maka kita akan masuk ke pencatatan memori ya. Demikianlah cara membuat daftar isi secara otomatis dan mudah, cepat, praktis, dan juga memudahkan kita dalam pencarian halaman.